Selamat pagi semuanya. Semangat gak nih buat belajar matematika pada hari ini? Semangat. Udah pada sarapan? Sudah. Oke. Traktir cireng. Bu cirengku mana? Belum open PO lagi ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Ada yang pernah mendengar barisan aritmatika? Belum. Vio pernah Bu ditanya Bu. Vio katanya Oke, hari ini hadir semua atau ada yang tidak masuk? Putra Dinda nggak masuk. Oh ya, Putra tadi sama Dinda sudah izin ke saya. Ya. Oh my god. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mendefinisikan pengertian barisan aritmatika. Lalu yang kedua, menemukan cara mencari rumus suku ke n dari suatu barisan aritmatika jika diketahui suku pertama dan bedanya. Lalu yang ketiga, memodelkan suatu masalah dengan menggunakan konsep-konsep yang ada pada suatu barisan aritmatika. Nah, sebelum kita melanjutkan rangkaian pembelajaran pada hari ini, kita ada aktivitas kelompok, lalu nanti ada presentasi, lalu kita akan menegaskan teman-teman hasil dari diskusi teman-teman untuk kita bahas bersama. Oke, jadi apa sih manfaatnya dengan kita belajar barisan aritmatika ini? Yang pertama itu melatih kemampuan kalian dalam berpikir kritis untuk kalau di suatu acara kan ada menyusun kursi. Nah, itu untuk melatih kemampuan kalian untuk menyusun kursi tersebut. Oke, sekarang lanjut. Nah, sebelum ke permasalahan ini, Ibu mau nanya, teman-teman pernah menabung nggak? Dulu SD atau sekarang mungkin? Oke, di sini Ibu ada suatu permasalahan. Coba teman-teman baca dan kerjakan selama 3 menit dengan baik dan teliti. Di kertasnya masing-masing dulu aja. Ya, dulu. Apakah sudah teman-teman? Sudah Bu. Oke, kita bahas yang pertama. Dapatkah kalian menemukan pola tabungan Aldi? Jika dapat, coba jelaskan. Proses nabungnya Aldi ini membentuk pola. Ya, polanya gimana? Polanya dia bertambah 5.000 terus. Ya, hari pertama 5.000. 5.000. Hari kedua 10.000. Lalu hari ketiga 15.000. hari keempat 20.000. kelima 25.000. dan hari keenam 30.000. dan yang terakhir 35.000. Jadi total tabungan Aldi selama 1 minggu 35.000. caranya tadi dengan apa? 5.000. Iya, dengan dengan menambahkan 5.000 di setiap harinya. Nah, oke,
Pola bilangan ini kalau teman-teman masih mengingat itu pelajaran kelas 4 SD. Lupa ibu. Ya, ini Saya nggak SD pulang selesai. Oke. Apakah sampai sini apakah dapat dipahami teman-teman? Paham. Oke, good job. Oke, apakah kalian sudah siap untuk belajar barisan matematika hari ini? Siap. Siap, Bu. Siap. Oke, di sini Ibu ada permasalahan. Pernahkah kalian ke auditorium atau ke bioskop? Pernah. Sedihnya nggak pernah dia buku bioskop. Oh, di Kalimantan Tempat dia nggak ada bioskop. Astagfirullah. Kalimantan dong, kamu udah Kalimantan. Kalian mengamati nggak bentuk kursinya? Nggak Amati film. mengamati. Karena kan mau menonton bioskop bukan menonton kursi. Kalau di auditorium gitu, Nonton pertunjukan ya, yang di Pukul aja bu kalau udah kesel. kasarnya ya kasar. Oke, Oh, iya. jika kalian perhatikan lebih detail, itu kursinya belum, Pak. Semakin ke belakang semakin Banyak. Di bioskop sama. Banyak. Tergantung bioskopnya. Anggap gue banyak. tidak boleh ada kekerasan ya anak-anak ya. Iya tuh. Oke, jadi semakin ke belakang semakin Banyak. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara kalian menghitung banyaknya kursi dalam gedung tadi? Coba. Pakai aritmatika. Aritmatika gimana? Aritmatika gimana? Berarti Vio udah tahu nih aritmatika apa? Sudah les, ya sudah les. Coba jelasin Vio, gimana aritmatika? Lanjut. Oke. Ya gimana nih cara kalian menghitung banyaknya kursi di setiap auditorium? Ibu ingin bertanya kepada Vio, coba. Coba dijawab nomor 1. Yang menghitung setiap barisnya itu polanya bagaimana? Kalau misalkan polanya bertambah 1 berarti setiap baris itu bertambah 1. Kalau polanya nanti ya tergantung pola sih bu. Gitu. Yang lain setuju nggak sama pendapatnya Vio? Setuju. Setuju? Gimana? Hitung satu-satu. Neta mau jawab neta. Hitung apa? Hitung satu-satu. Hitung satu-satu. Kalau jumlah kursinya ribuan gimana? Kamu harus menghitung satu-satu. Gimana tanya petugas Bu? Oke. Sama berarti Bu. Oke, yang kedua, bagaimana cara kalian menemukan pola yang dibentuk oleh banyaknya kursi di setiap baris? Gimana tuh? Menentukan baris 1, 2, 3. Baris 1, terus. Baris 2, baris Jumlah 3. kursi di baris 1, jumlah kursi di baris 2. Oke. Pinternya kamu sih. Good job. Kamu les ya? Aku nanti sekelompok sama kamu. Mana? Oke, lanjut. Benar ya, jadi yang pertama tadi menghitung jumlah kursi di satu baris lalu ditambahkan dengan baris lainnya atau dikalikan. Kalian udah belajar perkalian juga kan? Oke, jawaban yang kedua itu melihat jumlah kursi di setiap baris yang selalu sama atau berubah. Yang kedua itu kemungkinan kedua itu menghitung kursi di baris pertama, kedua, dan ketiga apakah jumlahnya bertambah atau berkurang. Oke, sampai sini dapat apa? Dapat dipahami? Paham. Oke. Good job. Sebutkan permasalahan lain yang berkaitan dengan barisan bilangan selain kursi pada suatu gedung auditorium. Coba sebutkan permasalahan lain yang bertambah jumlahnya. Bakteri. Oh. Selamat ulang tahun. Oke. Jadi permasalahannya apa, Bu Fibel? Iya, tadi yang contoh yang tadi di sebelumnya itu. Menabung. Ya. Terus apa lagi? Kalian pernah naik taksi atau Trans Jogja? Enggak. Pernah Bu. Enggak pernah. BC pernah Bu. Enggak pernah. Nah, oke. Karena ada yang belum pernah, ada yang belum tahu, mungkin ini udah sebuah clue. Ada yang tahu gambar ini gambar apa? Lutut arku.
Apa ya? Ini ya sih mesin untuk yang taksi apa segala macam. Ya, namanya argometer. Jadi gambar ini adalah untuk mengetahui apa? Ada dia nih Mengetahui- anak-anak. Perhatikan Bu Bibel. untuk mengetahui harga yang harus teman-teman bayar ketika teman-teman menaiki sebuah Taksi, Grab. taksi. Taksi. Oke, di dalam selanjutnya ada aktivitas kelompok. Kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 orang. Dalam aktivitas kelompok ini kita berharap teman-teman bisa menemukan apa itu barisan aritmatika. Lalu ketika selesai mengerjakan LKPD, teman-teman bisa presentasi untuk mempresentasikan hasil diskusi teman-teman. Kelompoknya Bebas. Bebas aja. Mungkin ini barengan aja, Berlima. sama Vio. Kemudian Terus observer mau ikut tidak? Lintang berempat sama Oril. Berarti Angela enggak kan Lina berempat. Maksudnya Ya. 4, 5, 6. terus ini sama Krisma. Oh, sana. Ya. Sama 3 ini. Sama sampai Sela. Oh, sampai Sela boleh. Ini berapa? Ya boleh. Sini Chris. Oh, bukan ya? Bagian kelompok. Mana enggak ada kelompok. Oke, bisa perhatikan Ibu sebentar? Baca petunjuk soalnya dengan teliti. Ibu beri waktu ngerjain 3 menit. Oh my god. Terus ada Coba ditulis informasinya aja yang diketahui dulu. Kita next lagi. dikeluarkan tuh biaya per kilometer jika jarak ke tempat dulu dengan 60 setiap jarak 1 kilometer bertambah 5.000.
Gaul itu kan. Jadi di mana? 2000 kali ya. Sudah ya. Kok ini sih ini untuk jaraknya berapa ya? Maksudnya ini kan kalau Asia kan harga awalnya kan udah ketahui berarti kan sama berarti ini bukan harga awal ini Cina gede kali kan maksimal Oke, anak-anak sudah selesai? masalah gitu. Sudah kak? Bu ini juga sudah. Bentar ya. Kamu masih mau nganter ya? Kalau selesai sekarang Aku udah sibuk. aku sih kamu nggak mau. Aku sih udah nggak mau sama anak-anak PLP ya. Berarti kamu jahat semua. Aku udah ingatin. Ya, maksudnya aku udah kasih waktu 2 minggu. Kan batasnya itu seminggu. Aku yang takut itu ya, kita kan Oke, sudah anak-anak. Oke, Ibu minta salah satu kalian berdiskusi kelompok menunjuk salah satu presenter. Oke, diskusi dulu. Ibu beri waktu 1 menit coba.
Oke, sudah? Sudah anak-anak? Sudah. Oke. Ibu akan minta salah satu kelompok untuk maju. Bu, kelompok ini aja. Kelompoknya View. Oke, dari sini tadi kan udah Ibu tanya dari kloter sini sih belum. Ya. Jadi Ibu minta dari kloter sini. Setuju. Risma tuh. Neta, Bu, Neta. Iya, kelompoknya Siti, Kak. Silakan. Farel maju. Yang di belakang kelihatan nggak ini tulisannya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, Sanjani, tolong jelaskan ya. Oke, kan di soalnya kan diketahui kan biaya pertama. Ayo semuanya perhatikan LKPD-nya. Oke kan di soalnya kan pertama itu biaya awalnya itu 10.000. Lalu biaya perjalanan akan ditambahkan 5.000 setiap kilometernya, 1 kilometernya. Nah, jarak rumah Mario ke Malioboro itu ternyata 8 km. Jadinya di sini kan pertama dia kena biaya 10.000, lalu setiap 1 km selanjutnya ditambah 5.000, ditambah 5.000, ditambah 5.000 sampai 8 km. Jadi berapakah uang yang harus Mika keluarkan itu 50.000. Sama, Bu. Benar. Oke. Adakah yang berbeda jawabannya? Sama. Ataukah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Apa? Enggak ada. Barah ngeprank guru enggak sopan. Oke, sekarang lihat depan dulu, lihat papan tulis. Iya. Ini adalah KM. Berapa ini? 0. Ini KM 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nah, Ibu misalkan KM 0 ini adalah A. Oke. Kalau Kenapa A? kenapa enggak lebih? X.
Boleh. Ini diambil sembarang huruf. Ini hanya sebagai contohnya saja ya. Oke. Oke Bu. A awal. Ya. Lalu A akhir. Ibu misalkan dengan ini adalah N. Kenapa N? Karena banyaknya itu ada banyaknya ada 9 dong. Oh iya. Ada 9 kan ini 1, ini 2, 3, 4. Kenapa 9? Dari 0 dihitung. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi N biasanya apa? N artinya apa N? Jadinya banyaknya itu N-nya dihitung banyaknya KM. ya KM, banyaknya KM. Tapi itu KM sama 8. Nolnya dihitung dari Nolnya dihitung nggak ayo? Iya, dihitung Bu. Oke. Dia tadi minapin aku. Enggak. Oke. Nah, sedangkan yang ditanyakan apa? KM ke? KM ke KM 8 kan yang ditanyakan kan? Iya. Berarti ini ibu ambil nama adalah UN-nya. Karena ini yang ditanyakan. Oke. Adakah pola yang terbentuk dari rincian ini? Ada. Apa tuh? UN A tambah N-1. Kenapa N-1? Di Google gitu, Bu. Cek GPT ya. Ayo, kenapa N-1 coba? Lah kan awalnya udah ada A plus. Iya. Iya, A-nya kan udah kepake. Udah kepake, jadi Ya, berapa? maksud saya gitu, Bu. N N-1 lalu 5.000 dikali 5.000. Nah ini yang di beda tarifnya itu biasanya disebutnya kalau dalam barisan aritmatika itu beda atau ini namanya beda atau B. Jadi rumusnya itu secara keseluruhan A ditambah N-1 dikali B. Sampai sini. Sampai sini ada yang gimana? Berarti kan N-nya kan dari 0. Iya. Berarti kalau N-nya 0 berarti nanti 10.000 dikurang 5.000. Berarti yang N yang pertama itu 5.000. Berapa yuk? Kan N-nya berarti dari berapa? Banyaknya kilometer, nolnya ikut gak? Iya kan. Banyaknya ini, N tuh banyaknya datanya ini. Oh, Iya, banyak berarti kilometer. dari 1 tetap. Iya. Dari satu. Oh. Karena ini kan ini sebagai awalnya. Jadi ini sebagai A-nya gitu. Oh, berarti bukan kilometernya. Kalau kilometer 0 kan berarti aku nangkapnya 0 gitu loh Bu. Jadi N-nya 0 aku nangkapnya ya. Berarti kalau yang KM 0 itu N-nya 1 berarti. Berarti bukan banyaknya gitu. Ya kan? Iya. Oke. Oke, apa kabar? Ada yang perlu ditanyakan lagi atau kami masih bingung? Enggak. Oke, lanjut. Oke, bagaimana kalian bisa menghubungkan pola kenaikan biaya tadi dengan konsep barisan aritmatika? Dilihat dari mana? Pertambahannya. Jadi polanya ya terus bertambah dan selalu konsisten atau sama. Oke, yang kedua, apakah perbedaan biaya antara 1 km ke kilometer berikutnya selalu sama? Ya. Nah, bagaimana kalian bisa menjelaskan ini ke konsep barisan aritmatika? Coba. Gimana coba? Ini selalu sama. Oke. Ada yang tahu? Coba Aurel. Jauh ini bagaimana kamu bisa menjelaskan kalau ini polanya ini selalu dalam konteks matematika?
aritmatika? Pola yang itu. Iya, kan ini bedanya sama-sama kan? Coba, bagaimana? Bu, ada pukul aku. Enggak sengaja. Jadi itu. Jadi pola yang dari rumus itu dijelasin dari rumus ke itu kan? Iya. Jadi kan awalnya itu itu tadi kan kata ibu awalnya itu berarti 10.000 atau nol? Oh, berarti 10.000. Terus n-nya itu banyak kan tadi 0 1 dihitung dari 0 itu kan kilometer 0 kan 1, berarti itu jadi 1 sampai kilometer 8 ada 9, berarti 9 dikurangi 1 8. Terus bedanya setiap 1 kilometer kan bertambah 5.000, berarti selisihnya 5.000, jadi bedanya 5.000 itu Bu. Oke, apakah kalian setuju dengan pendapatnya Oriel? Neta tadi nggak mau. Setuju. Oke, jika biaya awal merupakan suku pertama dan tarif per KM adalah beda barisan, dapatkah kalian menuliskan rumus umum? Ya ini tadi ya, berarti. Untuk yang nomor 3 jawabannya Itu. Iya itu. UN sama dengan N-1 dikali B. Oke, good job. Next, ayo lanjut Bu Fitril. Oke, kesimpulannya jadi rumus barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B, dengan UN adalah suku ke M yang ditanyakan, lalu A suku pertamanya, B beda atau selisihnya, dan N banyaknya sukunya atau banyaknya data. Oke, jika suku pertama A dan beda B, maka secara umum barisan aritmatika adalah A, U1 itu sebagai A, U2A tambah B, U3A tambah 2B, dan seterusnya sampai ke UN. Jadi apa itu barisan aritmatika? Barisan yang mempunyai pola. Barisan yang mempunyai pola. Ada pendapat lain? Beda tiap suku sama. Apa? Bedanya selalu sama. Oke. Secara keseluruhan barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih tetap atau sama seperti yang sudah dibilang sama Krisma. Oke, di antara suku-suku yang berdekatan, selisih tetap ini disebut sebagai beda dan umumnya dinotasikan sebagai B. Oke, berarti apa yang sudah dipelajari kita pada hari ini? Aritmatika. Barisan aritmatika. Ya, benar, barisan aritmatika. Nah, selanjutnya teman-teman bisa merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Teman-teman bisa nge-scan barcode untuk kita mengetahui tentang pembelajaran kita hari ini. Apakah teman-teman itu bisa dapat mengikuti dengan baik atau tidak. Nah, selanjutnya ada asesmen sumatifnya untuk teman-teman, kita biar paham teman-teman tuh udah dapat menguasai materi atau belum dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi nanti kalau bisa dikerjakan di rumah, nanti tugasnya akan saya kirimkan di grup WhatsApp. Atau kalian bisa scan barcode ini. Oke? Oke, terima kasih teman-teman atas pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih.